Halo teman-teman semua, di pertemuan terakhir sebelum UTS ini, kita akan membahas exercise 6, yaitu cara untuk membuat planning di cost center accounting. Nah, tahap pertama teman-teman bisa buka dulu SAP Login-nya. Kalau sudah, kita pilih grup atau server yang kelas kita miliki. Oke, selanjutnya klien isikan dengan 948. Untuk user, isikan dengan 31 AC 40 J strip nomor urut teman-teman masing-masing. Untuk password kita isikan masing-masing. Oke, kalau sudah di enter, nah sehingga tampilannya seperti ini. Kita buka exercise-nya dulu. Nah, di teks 1 ini kita diminta untuk membuat cost planning dengan menggunakan SAP All untuk planner profile-nya. Dan juga kita diminta untuk membuat primary cost dengan mengisi planning data di cost elemennya. Oke, kita coba dulu. Pertama, teman-teman bisa ke accounting. Selanjutnya kita ke modul controlling. Selanjutnya cost center accounting. Selanjutnya pilih planning. Nah, kita pilih yang KP04 set planner profile. Kita double klik. Karena di soal, di modul itu diminta untuk membuat planner profile-nya untuk SAP All, jadi kita isikan planner profile-nya itu SAP All. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung checklist aja, sehingga akan muncul kembali ke tampilan awal SAP. Berarti ini sudah terset untuk si SAP All-nya. Jadi kita langsung aja. Selanjutnya tahap pertama ini diminta untuk membuat cost element dengan kode 4170 417.000 dan juga dengan cost centernya itu serve untuk service. Oke, kita buka dulu ke modul accounting, ke modul controlling, ke modul cost center accounting, selanjutnya ke modul planning, selanjutnya kita pilih yang cost and activity input. Kita pilih yang KP06 untuk change, kita double klik. Nah, selanjutnya kita isikan version itu 0, from periodnya itu 1 atau Januari, to periodnya itu 12 atau Desember. Nah, fiscal year-nya itu tahun ini berarti 2023. Selanjutnya untuk cost center kita pilihkan serve J strip kode teman-teman masing-masing. Oke, kalau sudah boleh di enter. Oke, ini cost center yang kemarin kita buat. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belum muncul, itu teman-teman harus mundur dulu ke step sebelumnya dan membuat cost center ini. Oke, selanjutnya diminta juga cost elemennya itu 417.000. Oke, kalau sudah, teman-teman pilih yang di bawah sini, pilih yang from base-nya, kita checklist. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung pilih overview di pojok kiri atas yang bergambar matahari dan juga gunung. Kita klik. Nah, sehingga tampilannya muncul seperti ini. Selanjutnya, kita diminta untuk mengisi plan fixed cost sebesar dengan kode 31.500. Oke, kita isi 31.500. Selanjutnya, distribution key-nya itu kita isikan dengan 1. Distribution key itu yang ini ya teman-teman, yang di samping plan fixed cost. Karena ini udah 1, jadi kita nggak usah apa-apain. Kalau sudah, kita bisa langsung klik save yang atas. Oke, kita post sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Di bawah kiri, change data has been posted. Oke, itu untuk tahap pertama. Selanjutnya, kalau kita lihat di tahap kedua, kita juga diminta untuk membuat cost element si direct labor dengan kode 420.000 di cost center productions.
Oke, kita isi dulu versionnya 0, from periodnya juga 1, to periodnya itu 12, dan juga fiscal year-nya itu 2023. Nah, yang beda itu ini untuk cost element si production, berarti cost centernya kita ganti menjadi prod J strip nomor urut teman-teman masing-masing. Kita enter. Oke. Ini keganti ya teman-teman, berarti cost center aku ada. Selanjutnya kita ganti juga cost elemennya, itu sebesar 420.000. Oke. Kalau sudah, jangan lupa entry-nya itu untuk from best. Nah, kalau sudah, kita klik overview dengan gambar gunung dan juga ada mataharinya. Kita klik. Nah, teman-teman diminta untuk mengisi plan fixed cost dengan kode 9600. Oke. Selanjutnya distribution key-nya itu 1. Oke, udah ya. Udah 1. Jadi kalau sudah, kita bisa langsung klik post. Oke. Sehingga data untuk si productions itu sudah dibuat dengan tanda change data has been posted. Oke. Selanjutnya kita masuk ke teks 2, yang dimana ini diminta untuk membuat activity type planning berdasarkan activity types untuk si service dan juga untuk repair. Oke, kita coba dulu untuk tahap pertama. Oke, untuk masuk ke teks 2, kita bisa /n dulu. Nah, kita bisa ke modul accounting, kita masuk ke modul controlling, ke cost center accounting, ke planning, dan juga kita masuk ke activity output or prices. Kita klik, kita pilih dengan T-code KP26, itu untuk change. Oke, kita double klik. Oke. Di sini itu diminta untuk membuat planning si repair hours dengan plain activity-nya itu 1000 dan juga fixed price-nya itu 30 per unit. Number equivalent-nya itu 2. Oke. Jadi kita isikan dulu. Version-nya itu 0, from period-nya itu Januari, to period-nya itu Desember, fiscal year-nya itu 2023 atau tahun sekarang. Cost center-nya kita isikan serve J strip 60. Nah, bedanya kalau di teks 2 ini kita memasukkan activity type untuk si direct labor. Jadi kita masukkan activity type-nya itu wrap J strip 60. Oke. Selanjutnya kita bisa klik overview lagi. Tadi diminta untuk plan activity-nya itu 1000, distribution key-nya itu 1. Kita isikan plan activity 1000, distribution key-nya 1, fixed price-nya itu 30. Selanjutnya equivalence number itu 2, kita drag ke samping. Nah, equivalence-nya kita ubah menjadi 2. Oke.
Kalau sudah, kita bisa langsung klik save. Oke. Kita klik save atau post. Sehingga akan muncul change data has been posted. Jadi untuk tahap pertama itu sudah selesai, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu diminta untuk membuat cost center service tapi dengan activity type si CHK. Dengan activity plan quantity-nya itu 500 jam dan juga fixed price-nya itu 20 per unit. Berarti kita isikan datanya sama, versionnya itu 0, from period-nya itu 1, to period-nya itu 12, fiscal year-nya itu 2023. Selanjutnya call center-nya itu serve, J strip 60. Selanjutnya kita akan mengubah si activity type-nya. Activity type kita ubah dengan CHK J 60. Kita enter. Nah, akan muncul activity type untuk CHK itu berarti check asset GR J60. Oke. Kalau sudah, kita bisa langsung klik overview. Diminta tadi kalau misalnya plan activity quantity itu untuk 500 jam. Kita isikan plan activity itu 500. Selanjutnya distribution key-nya 1. Selanjutnya fixed price-nya kita isikan 20. Nah, equivalent-nya itu diminta untuk 1 nih. Oke, kita isikan 1. Kalau sudah, kita bisa langsung klik post. Sehingga akan muncul change data has been posted. Nah, kita masuk ke plan activity type untuk si 1421. Kita versionnya sama, from periodnya sama, to periodnya juga sama, fiscal year-nya sama. Kita harus membuat cost center si productions. Productions kita ubah dulu prod J60 dengan activity type itu 1421. Oke, kita ganti 1421. Nah, itu untuk wages hours. Kita klik overview. Diminta soal untuk si production ini plan activity quantity-nya itu untuk 450 jam dan juga fixed asset-nya itu dengan harga 90 per unit. Equivalence-nya itu harus diisikan dengan 1. Oke, kita isi dulu. Plan activity-nya itu 540. Distribution key-nya itu 1. Selanjutnya ada fixed price itu 90. Selanjutnya the equivalence number harusnya kita isi 1. Oke, sudah 1, jadi kita nggak usah ubah, kita bisa langsung klik post. Oke, maka akan muncul change data has been posted. Kalau sudah, kita bisa masuk ke teks 3. Teman-teman bisa langsung /n dulu, /n untuk kembali ke menu utama. Oke, selanjutnya kita masuk ke teks 3. Nah, di teks 3 ini kita itu membuat planning activity secara terpisah untuk si dependent-nya. Kalau sebelumnya kan di teks 1 dan teks 2 itu kita bikin activity, tapi kita tuh bikin secara global. Nah, di teks 3 ini kita mau buat si activity type-nya itu secara dependent. Oke. Kalau sudah masuk ke menu utama, teman-teman bisa buka modul accounting. Selanjutnya pilih controlling, selanjutnya pilih cost center accounting, selanjutnya kita pilih planning, selanjutnya kita masuk ke cost and activity input. Kalau tadi kita ada di activity output or prices, kita masuk ke cost and activity input. Oke, kita klik, kita pilih yang change yaitu KP06. Kita double klik. Oke, selanjutnya untuk version from period to period-nya itu sama. Jadi kita nggak usah ganti.
kita harus mengubah si service, karena diminta di modul itu kita membuat operating supplies cost si serve dengan activity type-nya si repairs, dan juga kita pakai cost elemennya itu 43.000 sebagai aktivitas si dependentnya dengan 3.000 fixed plan cost dan juga 9.000 variable plan cost. Oke, cost centernya kita ubah dulu jadi serve J60. Selanjutnya kita harus mengganti si activity type-nya menjadi repair dengan kode rep J60. 60 itu diisikan dengan kode teman-teman masing-masing. Selanjutnya cost elemennya kita ganti 43.000. Kita enter satu kali. Oke. Kalau sudah, pastikan juga kalau misalnya entry-nya ini itu ada di from based. Nah, kalau sudah, kita bisa klik overview yang screen. Muncul seperti ini. Kita juga diminta untuk mengisikan plan fixed cost-nya itu sebesar 3.000. Selanjutnya distribution key-nya itu 1, dan juga plan variable cost-nya itu di 9.000. Oke. Kalau sudah, kita bisa langsung klik post sampai kita mendapat notif kalau misalnya data has been posted oleh SAP. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke teks 4. Kalau di teks 4 ini kita buat planning tapi untuk si secondary-nya. Oke. Oh iya, kita harus membuat production cost center di plans consume-nya itu 480 dengan activity type-nya si CHK. Nah, terus ada 950 jam untuk activity type si repairs. Dan kita gunakan cost center-nya itu serve atau service. Oh ya, di sini juga diminta kalau misalnya kita pakai layout yang baru untuk si planning datanya itu. Cara untuk kita ganti ke layout baru, teman-teman bisa langsung klik aja di sini. Boleh lihat kursor aku dulu. Nah, di sini yang gambar kertas, terus ada anak panah ke kanan, kita klik satu kali. Nah, sehingga dia akan muncul layout baru. Yang tadinya 1/101 sekarang berubah menjadi 1/102. Selanjutnya kita bisa isikan yang diminta oleh modul. Version from period to period fiscal year itu sama ya teman-teman, gak usah diganti. Selanjutnya kita isi cost center itu untuk productions, kita ganti dulu prod J/60. Selanjutnya activity type-nya kita hapus. Oke, selanjutnya kita diminta untuk sender cost center-nya itu si serve J/60. Nah, ini maksudnya itu kita tuh mau ngirim planning biayanya itu dari si service ke production gitu. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Oke, sampai muncul si sender activity type yang ini. Sender activity type-nya kita diminta untuk CHK J60, tunya itu repair dengan kode rep C nomor urut teman-teman. Oke. Kalau sudah, kita enter supaya dia ke record. Kalau sudah, kita bisa langsung klik overview. Nah, oke. Selanjutnya ini ada plan fixed consumption-nya. Untuk si CHK itu 480. Selanjutnya untuk repair itu 950. Oke. Kita enter. Nah, ini berubah ya teman-teman. Untuk plan fixed cost-nya si CHK itu berubah jadi 9.600.
Untuk ripnya itu berubah jadi 28.500. Ini itu berhubungan sama si teks 2. Kalau teman-teman ingat, kita itu mengisi CHK itu fixed price-nya 20 nih. Fixed price-nya 20. Ini didapat dari plan fixed consumption-nya kita kan ada 480. Nah, kita kalikan dengan 20 si fixed price-nya, itu berarti akan muncul 9.600. Selanjutnya untuk rep-nya juga sama. Tadi kan kita udah isi itu nih. Kita sudah isi si rep-nya itu 30 untuk fixed price-nya. Sehingga plan fixed consumptions 950 yang kita miliki, kita kalikan dengan 30 si fixed price-nya, maka kita dapat si plan fixed cost-nya itu sebesar 28.500 gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung, tadi kan kita udah ngerjain teks 1, teks 2, teks 3, teks 4 ini. Nah, di teks 1 itu kita ngebikin planning primary cost. Untuk teks 2 itu kita bikin si planning tapi dalam bentuk activity, berarti itu kan si secondary cost-nya kita. Selanjutnya untuk teks yang ketiga itu kita bikin activity tapi dalam cangkupan yang lebih rinci, yaitu si dependent-nya aja. Nah, kalau di teks 4 ini yang kita kerjain sekarang, itu kita buat si planning secondary cost-nya. Jadi semakin rinci dari teks 1 sampai teks 4. Sehingga dari teks 1, 2, 3, 4 ini kita dapat si planning fixed cost-nya. Ada berapa? Dengan juga totalnya. Gitu, teman-teman. Oke, kalau udah bisa langsung kita post. Oh ya, kita enter dulu. Kita post. Sampai si SIP nunjukin notif change data has been posted. Oke. Kalau sudah, kita bisa langsung ke teks 5. Oke, sebentar. Kita ke teks 5, kita /n dulu. /n. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke teks 5. Kalau teman-teman udah /n, itu kita bisa tutup dulu semuanya, modul-modulnya. Nah, di teks 5 ini kita mau lihat laporan dari semua teks 1, 2, 3, 4. Kan kita udah bikin planning primary cost, udah bikin activity dari secondary, terus juga kita udah bikin activity si dependent-nya aja. Jadi kita mau lihat laporannya. Oke, kita langsung ke modul accounting, kita ke controlling, kita ke cost center accounting, kita ke information system, selanjutnya kita ke report for cost center accounting. Nah, di sini kita pilih yang planning report. Planning report. Nah, kita pilih yang cost center planning overview atau dengan T-code KSBL. Kita double klik. Kita diminta untuk ngecek si service. Berarti cost centernya kita ubah dulu. Serve strip nomor urut kalian masing-masing. Kita enter. Nah, ketemu ya. Selanjutnya kita pilih yang execute. Oke, nah sehingga akan muncul tampilan yang seperti ini, teman-teman. Ini nih. Nih. Ini yang tadi aku bilang kita udah bikin dependent cost di text 3. Itu kan untuk si repair dan juga untuk si CHK. Nih. Kalau teman-teman ingat, tadi kan si pas kita bikin teks 2, kuantitinya kan kita isi 1000 ya. Tapi pas di teks 4 untuk si repair itu yang benar-benar terjadi itu cuma 950 aja nih. Tadi kita isinya itu 1000 untuk repair,
Tapi yang benar-benar digunakan atau benar-benar yang terrealisasikan itu hanya 950 jam. Jadi kita masih ada sisa 50 jam dari perkiraan. Gitu. Oke, coba kita scroll dulu ke bawah. Nah, ini. Seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, kita planning atau perkiraan kita buat si CHK itu kita ada 500 jam, tapi yang benar-benar terrealisasikan itu 480 jam. Untuk repair itu 1000 jam. Nah, yang terrealisasikan hanya 950 jam. Gitu. Coba kita buka display activity prices-nya yang gambar uang receh di sebelah kanan. Gitu. Nih, tadi kita isi total prices-nya itu kan 20 ya. Jadi akan muncul di sini 20. Oke. Untuk teks 5 hanya itu aja. Kita mau lihat report atau hasil dari planning-planning yang udah kita kerjakan. Selanjutnya kita masuk ke teks 6, yaitu kita mau melakukan calculate plan activity price secara otomatis gitu. Oke, kita slash n dulu. Nah, pertama kita tutup dulu karena stepnya agak panjang. Oke. Nah, pertama kita masuk ke modul accounting, kedua kita masuk ke modul controlling, selanjutnya ke call center accounting, selanjutnya ke planning, selanjutnya kita pilih allocations. Nah, selanjutnya kita pilih price calculation atau dengan T-code KSPI. Kita double klik. Nah, diminta di soal kita itu mau gabungin si CHK, terus juga kita mau gabungin repair, kita mau gabungin activity type 1421. Berarti kita gabunginnya ke si centers nih, ke centers. Oke, kita buat dulu centers, center J strip 60 atau T-code teman-teman masing-masing. Oke, kita lanjut untuk teks 6. Itu cost center kita isikan centers J strip 60. Coba kita enter dulu ya. Nah, kita dapat notif kalau misalnya specify a business process group. Jadi nggak bisa nih. Itu nggak apa-apa, tapi kita harus ganti dulu di business processnya. Kita ubah jadi no business processes. Oke, kita klik dulu. Kita coba lagi di enter. Nah, udah ya, udah bisa. Kalau misalnya udah, itu kalian jangan lupa untuk checklist si test run dan juga checklist detail listnya gitu. Kalau misalnya sudah, kita bisa langsung, oh ya, pastikan juga versionsnya 0, periodnya itu 1, to-nya itu 12, fiscal year-nya itu 2023. Kalau sudah, kita langsung klik execute yang gambar jam. Nah, sehingga muncul seperti ini. Ini kan masih statusnya masih test run ya, jadi kayak masih dilihat-lihat dulu. Coba kalian samain sama aku, sama atau enggak. Untuk yang activity type 1421 itu kuantitinya 45, terus juga total pricesnya itu 9.450, price fixnya itu 9.450. Oke. Kalau misalnya udah sama, dan ini kan kita anggap benar ya, kita bisa langsung klik save atau post. Klik satu kali. Oke. Maka akan muncul notif kalau misalnya result of interactive activity price calculation has been posted. Kita checklist. Nah, processing statusnya berubah jadi update run. Kita juga dikasih dokumen number
Nah, dokumen number aku itu 37402 sampai dengan 37401. Kebalik ya. 37401 sampai dengan 37402. Tuh. Kalau misalnya dokumen number teman-teman berbeda sama aku itu nggak apa-apa. Nah, coba kita lihat modul lagi. Oke. Exercise 6 hanya sampai sini, teman-teman. Nah, kalau sudah kita tutup videonya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Selamat belajar semuanya.